Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Rangga Mukti Daniswara dengan NPM 22106312 Kali ini saya akan membahas mengenai bank konvensional ya. Jadi nanti dalam pembahasan kali ini kita akan kupas tuntas nih. Bank konvensional tuh dari mulai bank konvensional tuh sebenarnya apa sih gitu kan. Terus ada apa sih bedanya bank konvensional dengan bank digital gitu. Lalu nanti kita akan uh, mencoba review ya aplikasi dari mungkin salah satu bank konvensional ya. Ya kita bakal lihat bagaimana fiturnya gitu. Mungkin sebelum jauh ke sana ya seperti biasa kita kenalan dulu dengan sebenarnya apa sih bank konvensional itu gitu kan. Jadi, bank konvensional itu adalah bank tradisional yang sudah ada selama bertahun-tahun lamanya gitu. Kenapa bisa disebut bertahun-tahun lamanya? Karena bank konvensional ini sudah ada sejak zaman mereka masih menggunakan kertas gitu. Sampai sekarang ini lahirnya serba digitalisasi. Dulu itu sebenarnya ya sedikit cerita sedikit ya. Dulu urusan bank itu lumayan sulit sekali karena semuanya serba kertas dan kertas tidak bisa dikirimkan dengan cepat ya ke luar luar pulau gitu. Jadi zaman dulu hanya bisa bikin dan tarik tunai di satu domisili tersebut gitu kan. Jadi mana mungkin kalau misalkan kita bikin rekening di satu domisili, terus kita pengen ambil duitnya di domisili yang lain kan, kertasnya tidak mungkin bisa transfer secepat itu kan. Nah, bank konvensional ini punya cabang-cabang fisik atau kantor di mana kita dapat datangin untuk melakukan transaksi seperti menabung, mengambil uang, atau mendapatkan layanan pelanggan. Nah, bank konvensional ini contohnya seperti Bank BNI, lalu ada Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BRI, ya kan, Bank BTN, dan bank-bank besar lainnya deh. Nah, saya sendiri untuk bank konvensional memakai tiga bank, yaitu ada Bank BNI, ada Bank BRI, lalu ada juga Bank BTN ya. Namun yang hmm, bank yang sering digunakan saat ini adalah Bank BNI dan Bank BRI. Nah, mungkin setelah kita perkenalan, saya akan khususnya membahas aja ya di bagian Bank BNI terlebih dahulu. Jadi saya akan menunjukkan nih ada bagaimana sih si usernya, flow dari user ini saat menggunakan layanan BNI gitu. Nah, disclaimer dulu. Jadi yang akan saya bahas pada bank konvensional ini adalah sebuah platformnya yaitu BNI Mobile Banking ya. Nanti mungkin saya akan bisa bandingkan dengan BRI atau bisa bandingkan dengan BTN, nanti kita lihat ya di akhir ya. Untuk saat ini kita akan membandingkan dulu, sorry maaf bukan bandingkan, kita saat ini ingin lihat dulu nih user flow untuk penggunaan mobile banking dari BNI ya kan. Oke, sebentar. Oke, semuanya sekarang sudah terlihat ya di sini. Saya memiliki sebuah user flow dari platform mobile bankingnya BNI ini. Jadi seperti biasa ya, kita mulai dari start dulu dong pastinya. Lalu si user ini akan dibawa nih ke halaman login. Lalu di sini ada sebuah decision untuk input user ID dan MPIN kan. Jika sudah terinput, uh, jika yes, maka dia akan input user ID-nya dan MPIN-nya gitu. Lalu sistemnya bakal mengecek nih, sesuai nggak sih MPIN dan user ID-nya. Kalau misalkan tidak, ya balik lagi ke halaman login. Mereka tidak bisa masuk. Mereka tidak bisa mendapatkan akses. Lalu jika di awal sini mereka uh, tidak ingin, di bagian sini mereka tidak ingin input username, user ID dan MPIN, maka ditawarkan opsi scan fingerprint ya kan, yang ini sudah pastinya sudah integrasi di awal ya saat saat mendaftarkan diri di platform BNI Mobile Bankingnya. Lalu sama-sama ditanya ketika maupun dia input user ID ataupun scan fingerprint, mereka sama-sama ditanya sesuai nggak sih gitu kan. Nah, kalau memang sesuai, lalu si user bisa mengakses halaman berandanya gitu. Nah, lalu kita lihat lagi di sini. Si user akan
disuruh untuk memilih menu transaksi tersebut. Lalu setelah si user sudah memilih pilihan menu transaksi, mereka akan input data transaksinya. Lalu akan ada decision nih di sini. Mau pilih dari favorit ya, favorit. Kalau tidak, kita input baru. Tapi kalau yes, maka cari nama singkat. Karena kalau di BNI Mobile Banking, mungkin ini semuanya ya di semua platform mobile banking pasti akan ada pilihan pilih dari daftar favorit atau input baru gitu kan. Jadi ini tujuannya untuk mempermudah nih. Kalau misalkan kita mau sering transfer ke seseorang atau ya kita anggap seseorang lah ya. Jadi kita tinggal cari aja nih nama singkatnya di sini. Oke, seperti itu kurang lebih ya. Nah, kalau misalkan kita bahas dulu ya yang di bagian input baru ya. Kalau misalkan kita input baru, setelah itu setelah di input nih oleh usernya, maka mau simpan nggak ke daftar favorit gitu kan, supaya nanti kita bisa langsung aja cari nama singkatnya gitu maksudnya. Nah, kalau dia mau simpan ke favorit ya, sekarang dia bisa nih input nama singkatnya doang gitu kan untuk next next transaksinya. Oke, dari sini dan dari sesudah input nama singkat, maka mereka bisa input nominalnya berapa nih untuk transaksi, ya kan? Lalu ada validasi oleh sistem di sini. Ada validasi terlebih dahulu oleh sistem. Jika sesuai, oke, jika sesuai input password transaksi. Oh, maaf, sorry, salah. Di sini ada validasi data bukan untuk sistem, jadi ini validasi data si user sendiri ya. Jadi kita cek nih, ke input nominal ini bener gak nih nama tujuannya gitu kan? Input nominal bener gak nih kelebihan berapa nolnya gitu ya misalkan. Jadi kalau misalnya udah sesuai, baru kita input password dari transaksinya karena itu pasti selalu di akhir ya, password transaksi. Nah, terus kalau misalkan nggak sesuai, gimana nih? Ya kita input data transaksi lagi gitu kan, jangan di transaksi. Nah, kalau udah input password transaksi, dicek lagi nih, apakah sesuai ya kan oleh sistem ini tapi ya, yang bagian ini baru oleh sistem. Nah, jika tidak sesuai ya balik lagi ke input passwordnya. Tapi kalau misalkan sesuai, oke, resep transaksinya kita oleh sistem keluarkan gitu. Resep transaksi itu ya struknya atau ya bukti transaksinya dikeluarkan oleh si sistem ya kan. Lalu di sini kita bisa download atau share bukti transaksi tersebut gitu kan. Nah, di sini ada sebuah decision. Jika lupa download bukti transaksi gitu kan. Kalau misalkan ada sebuah decision di sini, kalau misalkan lupa download bukti transaksinya, gimana gitu kan? Kalau kalau yang bodoh amat itu yang no gitu, ya udah selesai aja gitu kan. Tapi kalau misalkan yang butuh banget itu struknya, ya kita bisa akses halaman riwayat, ya kan? Sorry itu, terus habis itu lihat riwayatnya, download dan share bukti transaksinya juga. Seperti itu kurang lebih ya, itu adalah user flow yang mungkin bukan mirip ya, hampir sama saja, hampir sama-sama sih untuk sebuah platform konvensional bank mobile banking ya, mobile banking pada platform-platform seperti BRI atau BTN itu mungkin hampir sama seperti ini user flow-nya. Oke, mungkin selanjutnya kita akan langsung review aplikasi dari BNI Mobile Banking. Oke. Oke, sekarang kita sudah berada di tampilan BNI Mobile Banking ya. Jadi, oke, di sini tuh BNI Mobile Banking selalu update user interface-nya ya. Jadi dan fitur-fiturnya tuh lumayan banyak juga dan sedikit banyak yang di hide ya, bukan di hide ya, ada di bagian menu lain di sini. Jadi kita akan bahas yang terlihat dulu. Kalau transfer ini ya kita bisa transfer ke rekening sendiri atau ke sesama BNI atau ke antar bank ya, antar bank. Kita ini biasanya ke bank-bank seperti BCA, BRI gitu lah ya. Ada virtual account nih, biasanya kalau misalnya kita bayar di suatu marketplace, lalu ingin bayar melalui via virtual account, kita bisa bayar di sini gitu. Selanjutnya kita ke fitur berikutnya, yaitu adalah e-wallet ya di sini. Nah, kalau e-wallet ini adalah
merchant-merchant dari layanan-layanan vintage gitu, yang dimana kita bisa top up ya, minimalnya itu 10.000. Ada Tapcash, Link Aja, GoPay, SwePay, OVO, Dana, dan Isaku. Nah, lalu di bagian pembayaran ya, di sini ada banyak sekali, ada kartu kredit BNI, ada kartu kredit bank lain ya, ada juga TV berlangganan, terus bisa juga nih kita bayar kurban gitu, terus bisa juga kita bayar PDAM, bisa juga bayar internet, bisa juga bayar pajak, bisa juga bayar PGN, nah bisa juga bayar samsat nih ternyata di sini, dan biaya pendidikan ya, biasanya waktu UTBK juga bisa bayar nih di sini nih biaya pendidikan, kita tidak perlu lagi ke mesin ATM untuk membayar itu gitu kan. Tiket kereta api dan tiket penerbangan juga bisa, namun yang paling menarik di sini adalah bisa bayar BPJS, dan bisa juga nih bayar tabungan haji, bisa juga ini kita melakukan tabungan haji gitu di sini. Ini kita bisa pilih rekening kita seperti itu. Lalu di sini bisa bayar BPJS kesehatan ya, seperti itu. Oke, next kita ke bagian pembelian. Di sini ada paket data, voucher prabayar Telkomsel, ya kan? Lalu ada token listrik, hampir sama lah seperti tadi, seperti di bagian pembayaran tadi. Nah, di sini nih di BNI Mobile Banking ada investasi, kan? Di sini ada investasinya, kita bisa lihat. Nah, di sini ada reksadana, obligasi, dan saham. Kita bisa melalui aplikasi BNI Mobile Banking ya, tapi saya sendiri belum pernah mencoba sih. Nah, ada reksadana ya, ada saham juga, ada obligasi juga gitu ya, tapi saya belum pernah coba. Saya coba reksadana itu di bagian Tokopedia sih. Nah, lalu F goals ya, di sini kita bisa rencanain liburan kita, nanti kita bisa targetin gitu kan. Life goals, jadi bukan cuma liburan sih, maksud saya apa yang jadi tujuan hidup kita bisa capai, kita bisa buat rencana di sini. Lalu ada Dikado, fitur-fitur, mohon maaf ini sedikit tolak ya. Nah, Dikado kita bisa kirim kado sukacita gitu ya, kayak layaknya kita bisa kirim kado digital gitu kan. Cuman saya belum pernah pakai juga di sini. Oke. Nah, seperti biasa ya, di bagian bawah kita bisa lihat riwayat transaksi ya, di bagian sini. Cuman saya tidak akan buka riwayat transaksi tersebut. Nah, ini yang saya bahas tadi, fitur-fitur yang banyak itu. Nah, di sini ada yang paling menarik kan, ketika saya buka menu lengkapnya. Di sini ada forex ya. Di sini ada forex di BNI Mobile Banking. Kita bisa klik ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada fitur jual beli falas, valuta asing ya maksudnya. Nah, di sini katanya tidak memiliki rekening falas ya, jadi saya tidak bisa lakukan transaksi forex gitu katanya. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita bisa lihat info kursnya harusnya, bisa. Nah, jadi kita bisa forex juga di sini ya. Oke, selanjutnya apa lagi ya? Banyak di sini ada, ini sebenarnya pengkategorian ya. Di sini ada rekeningku, lalu ada investasi, kategoriin semua di sini. Kan transfernya tadi ya, pembayaran juga yang tadi, dan e-wallet juga yang tadi gitu kan. Kurang lebih sama seperti yang tadi saya jelaskan di awal tentang user flow tersebut ya. Jadi user langsung di halaman, dikawal di halaman beranda gitu kan. Lalu kita bisa melakukan transaksi di sini kan, dengan transfer, pilih tujuannya, segala macam seperti itulah ya. Nah, di sini yang selalu ditekankan oleh bank-bank konvensional ataupun bank digital juga ya. Nah, di sini tuh fitur QRIS-nya, karena sekarang tuh sudah hadir GPN kan ya, gerbang pembayaran nasional. Jadi untuk QRIS ini sangat perlu ya. Jadi adalah fitur yang utama gitu. Bahkan
kita pun bisa melakukan pembayaran tanpa melakukan login ke BNI gitu. Jadi kita bisa di halaman awal itu di bagian login page-nya kita bisa nih pakai QRIS-nya karena itu hal-hal yang sangat krusial gitu kan. Ketika kita mau bayar makan kita pakai QRIS, sekarang serba QRIS karena semuanya sudah berbasis gerbang pembayaran nasional gitu kan. Kecuali kalau QRIS-nya itu terkhusus untuk ShopeePay, terkhusus untuk GoPay seperti itu baru tidak bisa. Tapi rata-rata sekarang sudah banyak sekali yang QRIS-nya itu udah chip GPN ya untuk gerbang pembayaran nasional. Oke, selanjutnya untuk pengaturan di sini kita bisa ubah MPIN ya. Saya pernah ubah MPIN sekali. Lalu kita bisa login biometrik ya supaya lebih keamanan lebih canggih. Nah, ini salah satu keamanannya juga. Lalu blokir saldo. Saya sendiri pun belum coba sih untuk blokir saldo ini. Nah, di sini juga ada bukti transaksi-transaksi kita ya, jadi jangan khawatir kalau tidak ke screenshot waktu transaksi ke orang lain, itu. Lalu password transaksi juga masih bisa kita ganti gitu. Kurang lebih seperti itu fitur-fitur yang terdapat di BNI Mobile ya. Mungkin segitu saja yang bisa. Oke, mungkin itu saja ya fitur yang ada di BNI Mobile Banking ini ya. Semuanya tadi bisa dijelaskan dari user flow tadi, sudah langsung kebaca ya bagaimana alur sistem cara menggunakan aplikasi mobile banking BNI ini gitu. Oke, untuk BNI Mobile Banking hanya seputar itu yang bisa saya bahas ya kan. Lalu mungkin kita bisa next ya kita bandingin nih dengan mobile banking yang lainnya gitu kan. Oke, sekarang saya sudah berada di bagian halamannya BRI Mobile Banking ya kan. Mungkin saya hanya akan bandingin dengan BRI Mobile Banking saja karena saya hanya memiliki saldo di bagian di Bank BNI dan Bank BRI ya kan. Jadi kita bisa nih lihat analis. Oke, sekarang saya sudah berada di halaman BRI Mobile Banking ya kan. Di sini saya lebih tertarik lagi dengan apa yang ditawarkan oleh BRI Mobile Banking gitu. Karena di sini fitur yang paling langsung saya lihat ya, langsung tertarik adalah catatan keuangannya. Jadi setiap kali kita membuka dari BRI Mobile Banking ini, kita langsung teringatkan tuh. Seolah-olah teringatkan bahwa ini pengeluaran kita sudah sekian sekian ratus gitu kan, pemasukannya tapi nol gitu kan. Jadi ini bisa menjadi reminder untuk kita. Oke, sekarang saya sudah berada di bagian halaman utama BRI Mobile Banking kan. Jadi sama saja ya seperti mobile banking lainnya. Tadi di awal ada menu cepatnya yaitu QRIS-nya seperti itulah ya. Lalu di sini ada menu-menu yang sama seperti BNI tadi, tapi yang membuat saya langsung tertarik adalah bagian catatan keuangannya di sini. Karena seolah-olah kita tuh bisa langsung ter-reminder gitu. Pemasukan kita nol, tapi pengeluaran kita di minggu ini ya kan sebesar 345.000 gitu misalkan per minggu ini. Nah, jika kita lihat detail, itu kita bisa lihat nih pengeluaran kita apa saja sih, uang yang keluar, lalu uang yang masuk dari mana aja, seperti itu. Jadi, kita bisa tahu nih secara detailnya gitu, uang kita larinya kemana aja. Nah, sama ya di sini ada tarik tunai ya kan, tapi saya tidak bisa langsung buka karena BRI Mobile Banking ini ya salah satu hal yang tidak saya sukai adalah saldonya itu selalu terbuka dan saya tidak suka dengan fitur tersebut. Seharusnya dibuat hide ya seperti yang di atas ini ya, hide gitu. Jadi semisal kita mau melakukan transaksi ke orang, ke seseorang atau ke sebuah retail shop, itu tuh saldo kita terlihat itu. Nah, itu tidak ya, hal yang tidak saya sukai. Lalu ada bagian transfer ya kan. Nah, kita bisa transfer ke sesama BRI atau ke bank lain gitu. Ini sedikit berbeda dengan Bank BNI ya yang menawarkan fitur transfernya itu antar bank rekening bank sendiri atau Bank BNI ya kan. Ini mungkin perbedaannya di sebelah situ. Lalu ada Brizi ya. Di sini seperti kartu gitu. Kartu Brizi. Saat ini saya sedang proses untuk membuatnya. Nah, di sini ada dompet digital ya, sama.
Lalu ada pembayaran token listrik, kita cek menu lengkapnya ya. Lalu ada laporan keuangannya, gitu. Lalu ada transfer dan tarik tunai ya, ada QRIS transfer, store tunai, ada konversi falas ya, sama ya ada, tapi saya tidak punya rekening. Ada valuta asing ya seperti itu. Lalu ada bisa top up juga ya kan, voucher game, kalau ada tagihan, kalau ada investasinya, deposito gitu ya. Kalau ada perjalanan, travel, KAI, pesawat yang mungkin dari situ juga ada. Oke, seperti itu ya. Terlihat bedanya dengan BNI ya. Tapi semua tergantung kenyamanan. Eh, Jika saya lebih nyaman menggunakan BNI karena dia bisa meng-hide saldo kita. Jadi mungkin itu salah satu kekurangannya ya dari BRI Mobile Banking. Jadi kalau di BNI mungkin setiap kita melakukan sesuatu kita bisa hide, bisa punya opsi untuk hide saldo kita. Tapi di BRI Mobile Banking ini jika saya nih klik tarik tunai tersebut, pasti saldo saya langsung terlihat berapa gitu. Seperti itu sih kurang lebih. Oke, mungkin segitu aja yang bisa saya bahas ya dari bank konvensional ini. Tadi juga saya sudah membandingkan Bank BNI dengan Bank BRI ya. Sebenarnya ada satu lagi Bank BTN, cuman karena ini terlalu panjang durasinya, jadi kita hanya bandingkan dua saja ya. Jadi tadi aja sudah kelihatan ya perbedaannya seperti apa gitu. Tapi secara fitur ya sama-sama aja lah kayak gitulah. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini ya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penyebutan ya. Mohon dimaafkan. Terima kasih semua yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.